Layakkan kami Tuhan pagi hari ini untuk kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa segala kerinduan hati kami, membawa hidup kami Tuhan, untuk lebih lagi kami boleh layak menghampiri tatamu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Ini kami umat-Mu Bapa. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami bawa cinta kami kepada-Mu Tuhan. Ini bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami beribadah kepada-Mu, membawa hidup dan hati kami, membawa segala yang terbaik dari hidup kami, yaitu untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kau saja yang layak terima segala pujian dari kami umat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, aku kan memuji-Mu,
tinggikan namamu Yesus. Oh Raja, di atas segala raja, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Engkau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak.
siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Berita kan? Berita kan? Kabar baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan Bapak Ibu, kita mau kasih salam kanan kiri kita buka belakang sampai katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar lagu baru ya Bapak Ibu. Kemarin yang sudah mendengar atau melihat sudah di-share sama Tante. Iso ra iso kudu iso. Itu adalah kata-kata iman. Kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Iso ra iso kudu iso. Haleluya.
juga jemaat Tuhan semuanya di sini. Biarlah pagi hari ini kita bersatu untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita mau bawa pujian kita lebih lagi sama Tuhan dengan gambus, dengan kecapi. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan suara kami Tuhan dan umat-Mu pagi hari ini, Kau ditinggikan, Kau diagungkan, Kau dimuliakan. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Musim boleh berganti dalam hidup kami Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti dalam hidup kami Tuhan. Ini satu kerinduan kami. Kami mau tetap cinta Engkau selama-lamanya Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya pribadi yang mempesona kami, Engkau Yesus, di dalam segala keadaan kami. Kami mau tetap berpaut hanya kepada untuk kerinduan kami Tuhan. Sekali Yesus, tetapi Yesus bukan selama-lamanya Yesus. Engkau ada bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Terima kasih buat kesempatan yang kau beri. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
memuji dan meninggikan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh naik di dalam hadirat Tuhan, menyukakan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran-Mu, Rabi hamba-Mu, Rabi setiap kami, agar setiap firman boleh menjadi benih yang bertumbuh, berbuah, menjadi berkat buat orang sekitar kami, Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, untuk kami boleh mengerti, memahami setiap firman-Mu dengan baik. Roh Kudus, Roh kuasai ruangan ini dan ruangan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua siap terima kebenaran Tuhan. Katakan Loyo, katakan Amin. Shalom. Seringkali ketika perjalanan kita mengiring Tuhan, ada kalanya kita itu membandingkan hidup kita bukan dengan sesama anak-anak Tuhan, tetapi dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Kita melihat kehidupan orang yang tidak percaya kepada Yesus itu kok rasanya lebih baik daripada kita yang percaya Yesus. Pernah nggak saudara membandingkan hidup saudara dengan di sekitar saudara yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya itu kok rasanya lebih baik dan lebih enjoy, lebih nikmat, betul ya? Nah, betul. Berarti pengalaman saya, bukan cuma saya, berarti semua mengalami. Kok enak orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kok rasanya hidupnya lebih enjoy, kok rasanya hidupnya kok diberkati, kok rasanya hidupnya jauh dari masalah. Tapi kita yang miring Yesus kok selalu ada masalah. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Tetapi endingnya orang tersebut, bahkan keluarga ini, akhirnya menerima segala berkat dari Yesus, meskipun dia tidak percaya Yesus itu adalah Juru Selamat. Dan itu ada di Alkitab saudara. Saya ajak saudara melihat di dalam Markus 5. Kita akan baca sebagian saja. Markus 5 ayat 21 sampai 28. Kita bergantian membaca. Saya akan membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap. Judul perikopnya semua sudah ya? Di layar ada. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21, nanti 22 saudara dan seterusnya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan syarat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ini ada dua peristiwa di dalam Markus 5 ayat 21, kalau komplitnya itu ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Tetapi seperti saya katakan tadi, saya akan tunjukkan kepada saudara, orang yang tidak percaya Yesus pun sebagai Juru Selamat, itu endingnya dia menerima segala kebaikan dari Tuhan. Nah, kita akan belajar dari orang tersebut. Nah,
Kita akan belajar yang pertama itu namanya Yairus. Yairus, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-22, bisa ditampilkan lagi ayat 22. Ayat 22 begini. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Perhatikan di sini ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Baru tahu, rumah ibadat pada waktu itu, rumah ibadat orang Yahudi itu adalah disebut sinagogi. Nah, ini gembalanya. Dan notabene orang Yahudi itu adalah penganut Yudaisme yang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Saya ulangi, orang Yahudi itu semua rata-rata penganut Yudaisme yang tidak percaya Yesus itu adalah juru selamat, tidak percaya Yesus itu adalah Mesias sampai hari ini. Bukan cuma pada zamannya Yesus, sampai hari ini. Cuma di sekitar abad 20 itu muncul Yudaisme Mesianik. Meskipun itu kelompok minoritas, pada zamannya Yesus belum ada. Dan itu kelompok itu sampai hari ini itu berkembangnya di mana? Bukan di Israel, berkembangnya justru di Amerika. Saudara bisa cek di Google, itu berkembangnya di sana. Dan itu minoritas. Dan saat itu, saat zamannya Yesus, kelompok itu belum ada. Dan saya percaya bahwa yang namanya Yairus adalah juga penganut Yudaisme yang tidak percaya Yesus itu adalah juru selamat. Tidak percaya. Dan ini yang menarik, ya. Yang berikutnya, ketika Yairus melihat Yesus, dikatakan tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara bisa bayangkan ya situasinya ya. Ini gembala orang Yahudi penganut Yudaisme yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak percaya Yesus Mesias, tetapi ketika dia melihat Yesus, tersungkurlah dia. Tersungkur itu, nah itu ada sih rasa-rasa dilosor. Memang bahasa Jawa itu paling detail. Kalau bahasa Indonesia jatuh ya jatuh, mau jatuh kemarin, jatuh 2 minggu yang lalu, jatuh tadi pagi, namanya tetap jatuh. Inggris juga sama. Fall ya jatuh ya fall, nggak ada lain. Tetapi bahasa Jawa lebih detail, lebih kompleks. Jatuh dari atas, jatuh ke belakang. Nah, beda-beda atau lebih detail. Jatuh ke sandung. Nah, jungkel nyungsep. Nah, ini delosor. Kalau dicek di dalam kamus besar bahasa Indonesia, harus tambah angel meneh. Diterjemahkan gini, kamus besar bahasa Indonesia, tersungkur ini gini, jatuh terjerembab, tambah angel. Jatuh terjerembab dengan muka mengenai tanah, jatuh tertiarap. Itu kamus besar bahasa Indonesia. Tambah angel. Pokoknya ibu-ibu ini tambah angel mikir apa gitu ya. Paling gampang glosor. Saudara perhatikan ya, seorang pemimpin umat yang tidak percaya pada Yesus, tiba-tiba lihat Yesus, langsung glosor di depannya Yesus. Kalau di kitab Matius ditulis di situ posisi menyembah. Kira-kira kalau saudara adalah gembalanya, ketika melihat Yesus, kira-kira saudara mempertaruhkan apa? Yang dipertaruhkan itu nama baik, harga diri, martabat. Betul? Duh, ini pemimpinnya Yudaisme yang tidak percaya Yesus juru selamat, Mesias. Dan ada Yesus, dia menyembah. Nah, apa gak dipahit dulu sa Indonesia Raya? Meskipun itu di Israel. Lu gendeng pemimpin Yudaisme kok bisa menyembah Yesus, betul nggak saudara? Tetapi saat itu dikatakan Yairus itu tersungkur posisi menyembah kepada Yesus. Yang pertama,
Kalau saudara perhatikan, Yairus itu bisa menerima segala kebaikan Tuhan karena yang pertama, Yairus itu orang yang rendah hati. Katakan bersama saya, rendah hati. Orang rendah hati itu tidak peduli mau posisinya dimanapun, mau jabatannya apa, mau duitnya kayak apapun akhirnya dia nggak peduli. Itu orang rendah hati. Tapi orang lek sogi, apa bener sogi nanggung, waduh apa? Lek sogi sing tulisan mentok jedok langit dan itu sogi. Loh, saya punya kenalan papa saya dulu itu ngurus surat-suratnya STNK mobil, itu kerjaannya papa saya. Ya lek di kasar mau calo gitu loh ya, zaman dulu. Kerjaannya gitu. Terus tahu? Ada satu toko kendaraan bermotor di khususnya sepeda motor di Malang di jalan utama itu punya rumah di Australia. Kan istilahnya sogine nggak nanggung-nanggung loh, ya. Itu ketemu papa saya itu gini. Mana ada sogine bedok tinggi loh, kayak sogine nanggung ngomong-ngomong gitu. Ayo saudara perhatikan, uang lek sok gini nanggung ngomong mesti. Tapi Yairus ini tidak ngomong. Yairus ini rendah hati. Dia nggak peduli loh, dia itu jabatannya. Saya nggak bisa mikir gendeng. Loh kalau saudara atau saya di dalam posisi Yairus saat itu, wah itu mempertaruhkan segalanya loh. Sebagai seorang gembala, pemimpin Yahudi, penganut Yudaisme yang tidak percaya Yesus itu Mesias, menyembah Yesus, itu pertaruhannya banyak. Tetapi sekali lagi, Yairus orang yang rendah. Nanti saya akan tunjukkan bahwa kerendahan hati Yairus itu luar biasa. Makanya saya katakan tadi, tidak mudah untuk jadi orang rendah hati, apalagi kalau sudah di dalam posisi jabatan kita yang tinggi, itu tidak mudah untuk orang rendah. Tetapi dikatakan Yairus itu melakukan seperti itu. Kenapa sih Yairus itu sampai kayak gitu? Jawabannya satu, kepepet. Orang yang sudah kepepet, ya. Saya itu kan beberapa kali datang ke rumah sakit, doakan gitu ya. Kadang kalau di kamar itu ada di tempat lain itu yang sakit di sebelahnya itu, kadang saya tanya, Pak, Bu, mau didoakan? Tapi maaf, kita doakannya secara Kristiani. Oh ya Pak, enggak apa-apa mau. Wong lek seloro sembarang, wong lek anak ini mati. Mau didoakan atau apapun, mau kelenteng, mau apa segala macam, pasti gelem. Betul nggak? Karena kepepet. Dan Yairus itu kepepet. Tapi ada loh orang yang kepepet sih ngomong itu ya ada. Tapi Yairus itu orang yang rendah hati. Dia kepepet, saudara tahu. Kondisinya itu sudah genting, anaknya hampir mati. Tetapi luar biasa, saudara perhatikan ya. Yang luar biasa di ayat yang di ayat yang ke 24. Saya tampilkan ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dengan Yairus ya. Ini sudah pergi loh. Sudah pergi posisinya. Sudah berangkat bareng dan orang banyak berbondong-bondong. Kalau saudara perhatikan selalu ketika Yesus pergi ada orang banyak berbondong-bondong yang orang banyak ini berharap mendapat pertolongan mujizat dari Tuhan. Berbondong-bondong sudah ya, ini sudah berangkat loh. Ini sudah berangkat Yesus dengan Yairus. Ayat 25, ada di situ seorang perempuan pendarahan, kisahnya gitu. Dan Yesus berhenti di situ. Saudara tahu, wanita pada saat itu
ya adalah termasuk masyarakat kelas 2. Perhatikan, wanita pada saat itu adalah masyarakat kelas 2. Artinya boleh direndahkan dan disepelekan. Itu saja sudah menyakitkan, itu saja sudah diskriminasi, benar ya? Belum lagi dia wanita yang pendarahan. Sudah sakit fisiknya, status sosialnya disingkirkan, tidak boleh masuk di dalam lingkungan dan harus jauh dari lingkungan di mana masyarakat ada. Sudah masyarakat kelas 2, pendarahan mana? Dan Yesus berhenti di situ. Alkitab tidak mencatat berapa menit Yesus di situ. Yang jelas mulai ayat 25 itu ditulis sampai ayat yang ke 35. Ada 10 ayat yang mencatat. Saya tebak-tebak ya, jangan dianggap sesat ya. Itu pasti di atas 50 menit. Setelah menjamah sembuh, muridnya sama Yesus engkel-engkelan. Sopo sing jamah dulu, kamu loh, sakit kayak kok. Kita nggak tahu, namanya orang engkel-engkelan. Aku ya engkel-engkelan suwi. Lah itu bisa lima di atas 10 menit loh. Dan Yairus ini orang yang terburu-buru, anaknya nyaris mati. Dan dia wanita ini adalah golongan kelas 2, bukan cuma golongan kelas 2, bukan cuma masyarakat kelas 2, tetapi dia ini pendarahan. Saudara bayangkan, kalau saya Yairusnya, dan saya ini adalah seorang gembala, ya, saya bisa loh merintahkan Yesus itu datang ke rumah saya tanpa saya datang, betul? Saya ini pendukungnya banyak. Bukan cuma itu saja, saya bisa nggak ngusir wanita pendarahan ini? Bisa, anak Islam mati loh. Anaknya mau mati, kan bisa kalau ini wedok pendarahan mana mikir loh. Iki sak susu Yesus, anakku ini mau mati, bisa nggak? Bisa. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa Yairus itu melakukan sesuatu hal atau berkata apapun. Alkitab tidak mencatat. Hampir 10 ayat ditulis dan Yairus diam ada di sini. Saya katakan, orang kalau betul-betul rendah hati di hadapan Tuhan, pasti dia rendah hati kepada sesamanya. Saya ulangi ya, kalau orang itu betul rendah hati pada Tuhan, saat ibadah, waduh serius menyembah Tuhan, nangis dalam hadirat Tuhan. Kalau itu betul, pasti sama sesama itu menghargai, ngaji. Tapi di dalam gereja, angkat tanganmu, nangis bahasa roh, bahasa sembarang buis. Tapi metu gereja, nyocok, dan rasa nilokno umum, fitnah umum, pasti itu bukan rendah, pasti itu bohong. Kalau kita di dalam hadirat Tuhan seakan-akan saudara menunjukkan bahwa saudara itu memang betul perlu pertolongan Tuhan, saudara orang yang rendah hati, orang yang humble, tetapi kepada sesama engkau tidak punya sikap yang baik, bullshit, bohong. Tapi Yairus itu enggak. Yairus itu meskipun punya kedudukan pangkat yang tinggi, meskipun itu wanita pendarahan yang di hadapannya, itu dia tetap menghargai. Saya nggak habis pikir, luar biasa ya Yairus ini ya. Bagi orang yang tidak percaya Yesus juru selamat, itu luar biasa. Kita yang percaya Yesus juru selamat, penyembah bahwa Yesus itu Mesias, seringkali kita itu angkuh sama orang lain. Kita nggak menghargai orang lain, betul? Kok Yesus, betul? Pura-pura tak pernah jadi pelaku. Saya bener loh, saya
paling nggak sopan sama orang, nggak sopan sama orang lain. Saya ulangi dimanapun, bener. Misalkan ya, Bu Gembala ini saya nggak kenal. Ya, Bu Gembala saya nggak kenal. Pak Ferry ini saya juga nggak kenal. Ya, sama-sama nggak kenal. Tapi Pak Ferry ini di depan mata saya kurang ajar sama Bu Endang atau kata-katanya kurang baik sama Bu Endang, bisa saya tegur. Dan itu saya sering lakukan, langsung tak tegur. Gak tahu kalau saya melihat orang nggak sopan sama orang lain, tensiku langsung muncul. Lu bener, udah tak santap ya sudah. Karena bagi saya nggak apa ya, nggak pada tempatnya gitu loh. Mau kamu itu percaya Yesus, gak percaya Yesus, ya sesama manusia harus saling menghargai gitu loh. Tetapi yang luar biasa dari Yairus, dia betul-betul orang yang rendah hati. Bukan cuma di hadapan Yesus meskipun dia kepepet, tetapi kepada wanita pendaharanya itu dia pun rendah hati. Poin yang pertama, agar saudara dan saya menerima segala kebaikan Tuhan, jadilah pribadi yang tertalah. Yang berikutnya di ayat yang ke-27. Aku latihan itu biasanya cuma 25 menit. Gak tahu pas khotbah kok mesti kebablas. Makanya tak perhatikan terus jam. Ayat 27. Ini wanita pendarahan itu ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini wanita pendarahan. Ya, inilah di ayat 27, saat-saat ketika Yairus itu terhenti di jalan gara-gara ini. Saya dapat WA dari teman, tak ajak pelayanan. Terus ngomong gini jawabnya, males, hidup kok begitu-begitu saja, capek menghadapi hidup, masih tidak mood ke gereja, apalagi pelayanan. Oh, tak jawab. Terus tak jawab, guyon di bawahnya. Duh, lek aku Tuhan tak jawab ini, mulai ya saiki. Lek males sembarang, ya. Lek males sembarang, lek saya Tuhannya tak jawab ini. Mau pulang sekarang enggak? Saya bisa jawab, enggak apa-apa kalau kehendak Tuhan. Wis angel gitu. Sisa jawab kayak gitu. Terus tahu yang kedua, kenapa Yairus itu menerima segala kebaikan dari Tuhan? Bukan cuma dia adalah orang yang rendah hati, tetapi dia itu orang yang sabar nanti waktunya Tuhan. Gak cukup kita rendah hati, harus sabar nanti waktunya Tuhan. Seperti saya katakan tadi, dia adalah kepala sinagoge yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi Yairus itu sabar. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang percaya Yesus juru selamat, gak sabar nanti waktunya Tuhan. Saudara tahu, tahun 2025 ini disebut tahun ular kayu ya. Ular wis lucu, kayu apa ya? Gambaran apa ya? Wah, kaku ya. Sembarang kali sulit. Tidak ada prediksi yang baik di tahun 2025 ini. Dan itu akan terus berlangsung 26, 27 dan seterusnya. Karena itu firman Tuhan bahwa hari-hari terakhir akan banyak semakin kesengsaraan, semakin sulit. Tapi saudara percaya, kalau saudara sabar, saya sabar nanti yang waktunya itu, Ustaz, percaya Tuhan itu pasti akan memelihara kita. Saya kalau cerita bagaimana saya ditolong Tuhan, bagaimana saya alami mujizat pertolongan Tuhan karena mau sabar, ini lebih panjang dari khotbah saya nanti malam. Saya cerita sama teman-teman guyonan,
mulai Oktober tahun kemarin 2024 sampai berarti kan bulan Januari ya, sampai Januari hidup saya itu dipelihara Tuhan Yesus dan babi. Mulai Oktober 2024 sampai Januari 2025 hidup saya dipelihara Tuhan Yesus dan babi. Benar. Saya ngirim babi kriuk itu sampai mana? Terakhir kemarin saya ngirim ke luar pulau mana? Ke Papua. Jayapura masih bisa. Ada yang minta dari Nabire. Matang. Nabire. Saya cek di ekspedisi ke Nabire itu 19 hari. Oh, munculnya kalau babi kriuk plus jamur. Akhirnya saya cancel dan bisa. Tapi kuncinya tetap satu. Saudara dan saya dituntut Tuhan untuk sabar. Memang sabar itu tidak mudah, apalagi kalau menunggu itu paling gak enak. Tidak ada rasanya enak dalam hal menunggu. Dulu kalau menunggu lampu merah ke hijau itu paling gak enak. Sekarang lumayan enak karena ada WA, ya kan? Kita jujur masih ada handphone, masih ada Android, saudara masih bisa. Tapi hal menunggu selalu tidak enak, tidak ada yang enak. Tetapi saudara perhatikan, Yairus ya, ketika wanita pendaraan itu menghentikan langkah Yesus, itu mirip peristiwa Lazarus. Saudara ingat? Lazarus itu harusnya kalau Yesus cepat-cepat, ya sama Lazarus itu sakitnya akan sembuh. Tetapi dia keburu mati karena Yesus berlama-lama tidak berangkat. Hari itu Yesus berangkat dan terhenti di situ. Dan Alkitab sekali lagi tidak mencatat ada keluhan, ada perkataan, ada tindakan dari Yairus karena terhentinya. Padahal ini anaknya sekarat. Yang saya bisa tahu cuma ini, mungkin kalau saudara lihat di pasal 3, tidak usah dibuka sekarang, pasal 3 di kitab Markus tadi, di rumah ibadah, sama di dalam rumah ibadah malah, di dalam sinagoge, Yesus menemukan orang yang stroke. Ingat ya, tangannya lumpuh separuh, itu kan stroke. Nah, itu pun disembuhkan oleh Yesus. Nah, Yairus bisa mikir gini, aku ini kepala rumah ibadah, aku ini kepalanya sinagoge. Yesus itu di dalam sinagoge bisa menyembuhkan orang yang stroke. Apalagi aku ini kepalanya, pasti bisa sembuhkan aku. Pasti anakku akan sembuh, pasti anakku sehat. Pikirannya cuma itu dong. Makanya kalau saudara perhatikan di 10 ayat yang ditulis, Yairus sama sekali tidak komplain. Tidak komplain, tidak dicatat di situ. Saya tanya saudara, saya ingin tanya, kira-kira ketika wanita pendaraan ini menjamah jubahnya dan kemudian Yesus berkata, anakku sembuh engkau dari penyakitmu, kan gitu toh? Nah, kira-kira di pikirannya Yairus apa? Jawaban doang, tak tunggu dulu. Udah gak jawab, gak mulai lagi. Kira-kira di pikirannya Yairus itu dicatat di dalam, itu dicatat di ayat yang ke-34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini Yesus ngomong sama wanita pendaraan itu. Kira-kira di pikirannya Yairus, kan selalu saya baca Alkitab seperti saya bilang berkali-kali, saya mesti tanyakan pertanyaan yang sederhana supaya memancing saudara berpikir untuk minta hikmat Tuhan. Kalau saudara kira-kira ada di posisi Yairus, terus Yesus ngomong sama wanita pendaraan tadi, sembuh. Kira-kira di pikirannya saudara apa? Ini
ini loh ya, ini sudah posisi anaknya sekarang. Kira-kira menurut saudara di pikirannya Yairus apa? Angkat tangan, terus jawab, tak dulu kata mandek dulu. Lobet. Ya Bu? Bila aku punya iman, maka aku akan Ya, yang lain ada? mati percaya. Ya? Kepikiran sama anaknya yang di rumah. Kepikiran anak yang di rumah. Boleh satu lagi? Makin percaya Yesus. Makin percaya. Makin percaya Yesus. Terima kasih. Saudara tahu, ketika saya Tuhan kira-kira di pikirannya Yairus apa ya? Karena Alkitab nggak mencatat juga. Saya cuma kepingin tahu, karena kan gini, supaya firman ini nggak cuma sebagai pengetahuan, sebagai logos, tapi jadi rema. Jadi saya seringkali menempatkan diri saya di situ. Saya tanya Tuhan, kira-kira di pikirannya Yairus apa ya? Anak itu loh sekarat Tuhan. Terhenti di situ dan Yesus sempat ngomong, imanmu telah menyelamatkan kau sembuh. Yairus itu pikirnya gini loh, Tuhan kasih hikmat gini. Yairus pikirnya gini, ini saja ya, wanita pendaran ini aja ya, tidak mengundang Yesus, betul? Wanita pendaran ini tidak mengundang Yesus, khusus tidak mengundang Yesus untuk menyembuhkan dia, tidak. Dia itu hanya memanfaatkan momen, lihat di Google Maps, oh Yesus lewat daerah sini tak cegah. Loh, lewat Google Maps waktu itu. Wanita pendaran ini cuma nyegah Yesus di pinggir jalan. Ya, perhatikan. Wanita pendaran cuma nyegah Yesus di pinggir jalan. Tetapi dia juga disembuhkan Tuhan. Saya percaya saat Yesus ngomong, engkau sembuh, Yairus ngomong, yes. Wanita ini saja hanya manfaatkan momen saja, sembuh. Apalagi aku ngundang Yesus, anakku pasti sembuh. Amin. Dia semakin percaya, bukan dia semakin takut. Kalau semakin takut, ayatnya akan berbicara lain. Ayo Tuhan cepat, ojo urus iki. Tapi dia di situ diam, tidak berkata apapun. Makanya hari ini ketika saudara dihadapkan masalah pergumulan, mintemu ojo nyocok. Nyocok dengan memuji Tuhan. Yes. Gunakan cocokan untuk memuji Tuhan. Saya ketika dihadapkan masalah persoalan, saya cuma gini dong, ayat emas saya bukan saya dapat dari gereja. Oh, ngambil ayat emas enggak. Ayat emas saya itu saya dapat dengan tetesan air mata dok, gak pakai air mata darah. Itu telah didramatisir. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan saudara tahu ayat itu selama saya mengiring Yesus, ayat itu tidak pernah gagal menolong kami. Seharusnya setiap saudara dan saya sabar nanti waktunya Tuhan dan gunakan mulut ini dengan baik untuk memuji Tuhan, bukan dengan keluhan. Karena Yairus pun itu seketika melihat itu, dia semakin percaya bahwa Yesus itu akan menyembuhkan anak. Tetapi kemudian di ayat yang ke-35, perhatikan, sampaikan ayat 35. Saya selesai, sebentar lagi saya minta WL dengan pemain musik bisa maju. Ayat 35 ditampilkan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Bisa jadi loh, ketika saudara sudah on fire dalam Tuhan, saudara sudah semangat meskipun kau alami tantangan, masalah, pergumulan, aku tetap semangat, aku mau melayani Tuhan, aku mau tetap ibadah, aku tetap percaya kepada Yesus.
tiba-tiba saudara mendengar berita tahun 2025 itu tahun yang sulit, ekonomi tidak tambah baik, apalagi ini sudah pergantian presiden, maksudnya presiden di negara lain, bukan di sini. Itu sangat mempengaruhi ekonomi secara global dunia, dan dampaknya itu luar biasa. Ketika saudara semakin semangat, berarti biaya kok maju-maju manusia. Enak untuk ngomong. Ketika kita semakin semangat mengiring Tuhan, seringkali kita mendengar berita-berita yang bisa menjatuhkan iman percaya kita. Tetapi tetaplah saudara sabar, tetap percaya kepada Yesus. Meskipun yang saudara dengar gak enak. Sekali lagi, saat itu ketika Yairus sudah percaya kepada Tuhan, aku ini gak cuma nyegah Yesus di pinggir jalan, aku ini ngundang Yesus masuk rumahku, anakku pasti sembuh. Ternyata ada orang, percuma anakmu mati. Kira-kira ya apa? Orang lagi semangat, percaya, tiba-tiba dijatuhkan imannya. Tetapi Alkitab sekali lagi mencatat Yairus tidak berkata apapun juga. Kita tahu bahwa ekonomi dunia buruk, semua semakin sulit. Saya mendengar banyak hal. Kemarin saya bincang-bincang sama teman saya, ada outlet makanan, kuliner yang notabene dari luar negeri. Saudara kalau tak sebut pasti tahu, ada 2 nama itu sudah mulai berjatuhan, dan di beberapa kota itu sudah tutup semua. 2 nama, dan saudara pasti pernah makan. Itu sudah mulai tutup, karena sudah tidak kuat, kena beban pajak dan sebagainya. Dan memang keadaan dunia nggak tambah mudah, cari duit tambah sulit. Tetapi saya mau katakan, tetaplah punya harapan kepada Yesus. Dan di ayat 36, ngomong gini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ini menarik. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Bukan Yairus tidak menghiraukan perkataan mereka, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ketika iman saudara dijatuhkan, mau model apapun oleh dunia, mau dari berita apapun, yang saudara hadapi itu Yesus yang menghadapi. Amin. Dan Yesus ngomong gini, dan berkata kepada kepala rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. Keadaan ekonomi seperti saya jelaskan tadi, semua tutup, cari duit sulit, itu memang kenyataan. Kenyataannya seperti itu. Itu kenyataannya. Ekonomi nggak tambah mudah. Semua hal sektor apapun semakin sulit, itu kenyataan. Tapi kebenarannya bahwa nama Yesus, nama yang berkuasa di atas apapun juga. Yang percaya katakan amin. Mau kenyataannya buruk kayak apapun, nama Yesus tetap nama yang berkuasa. Amin. Hari ini kita belajar dari 2 hal dari Yairus. Meskipun dia notabene bukan orang yang percaya Yesus itu Mesias, tetapi dia menerima segala hal yang dahsyat. Dan anaknya bukan cuma sembuh, tetapi anaknya dibangkitkan. Mungkin orang lain mengalami masalah, persoalan sulit, berkatnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika saudara menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang sabar, nanti waktunya Tuhan, berkatmu dan berkatku adalah berkat yang luar biasa. Amin. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Kita akan pujian tadi refrennya. Sekali Yesus selamanya.
dan memuji Tuhan. Bapa, hari ini kami mau menetapkan hati kami bahwa sekali kami mengirim Engkau Tuhan, selama-lamanya Yesus tetap ada di dalam hati kami Tuhan. Kami mau belajar dari Yairus, sosok yang tidak mengenal, bahkan tidak percaya Engkau sebagai Mesias. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia alami mujizat yang luar biasa. Anaknya bukan cuma sembuh, tetapi anaknya dibangkitkan. Kami mau menjadi pribadi Tuhan, apalagi kami ini orang yang percaya Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah Mesias Tuhan atas hidup kami. Kami mau Tuhan percaya, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah itu terrefleksi Tuhan, kami juga mau Tuhan menghargai sesama kami. Kami mau bersikap yang baik dengan sesama kami Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi orang yang sabar nanti waktunya Tuhan. Meskipun keadaan di luar sana keadaan yang sulit, tetapi kami percaya nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang tidak pernah gagal. Makanya hari ini kami mau tetapkan, kami mau angkat tangan kami setinggi-tingginya, bahwa sekali Yesus, sampai apapun juga yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap berkata, sekali Yesus, selama-lamanya kami tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Selalu ada.
kita puji setiap waktu, setiap saat. Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita agungkan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Cintanya, kasihnya, kuasanya. Keadaan dunia ini berubah, semakin berubah, semakin berubah. Bahkan keadaan manusia juga akan semakin berubah. Tetapi berita baiknya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Sungguh ku percaya, yes. Pulihkan kami pagi hari ini. Pulihkan hati kami. Pulihkan kerinduan kami, semangat kami kepada Engkau. Mungkin di antara kami ada yang merasakan sakit. Bukan hanya tubuh yang sakit, tapi kerohaniannya mulai sakit. Tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi gairah. Kurang percaya, bahkan tidak mempercayai Tuhan. Kami percaya hari ini Kau pulihkan kami. Pulihkan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Yairus yang latar belakangnya tidak percaya saja, Tuhan sanggup menolong karena mau datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami yang sudah mengenal Engkau, kami yang sudah percaya kepada Engkau, kami mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau Tuhan tidak menolong kami, kalau Tuhan tidak menyertai kami, sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Engkau menolong menyertai kami, maka yang sulit pun akan Kau buat menjadi mudah. Yang berat pun akan Kau buat dirinya Tuhan, yang tidak mungkin itu akan menjadi kenyataan. Berikan kepada kami hati untuk terus percaya, mempercayai Engkau bahwa Engkau mampu, Engkau bisa bersama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan semuanya akan bisa teratasi. Itu iman kami, pengharapan kami kepada Engkau.
ada itu semua karena pertolongan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk bersabar menunggu waktunya Tuhan. Memang bersabar itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi bersabar menantikan Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti yang akan menepatinya. Tuhan tidak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu hari ini, membawa kepada kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih lagi rendah hati, pribadi yang sabar dalam menghadapi apapun juga. Sekalipun kami direndahkan, sekalipun kami diremehkan, sekalipun kadang-kala semangat kami dipatahkan, semangat kami dibunuh dengan sebuah perkataan yang menyakitkan, tetapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu bisa melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus datang kepada Engkau. Kami mau terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami hanya Engkau, Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, berkati yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, pulihkan hidup kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Allah bersama yang sudah melayani kami hari ini. Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang semakin melimpah, urapan yang baru. Berkati rumah tangga, pelayanannya, pekerjaannya. Engkau yang akan menolong. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian pelayanan hari ini Tuhan. Biarlah kami terus menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati, komitmen untuk terus setia melayani Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang datang hari ini Tuhan. Biarlah kerendahan hati, kesabaran Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Kami semakin dipakai Tuhan, kami semakin rendah hati. Kami semakin diberkati Tuhan, kami juga akan semakin rendah hati, karena kami sadar semua itu datang dari Tuhan. Semua itu terjadi karena Tuhan, bukan karena kami. Siapa kami itu? Terima kasih Tuhan. Berkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka semakin mengasihi Tuhan. Kau memberkati kota, bangsa, negara kami. Agenda sepanjang minggu Tuhan memberkati. Berkati program gereja Galilea untuk pengadaan son 66.100.000. Kami percaya di dalam nama Yesus pasti bisa terselesaikan. Bukan kuat, bukan hebat kami, tapi karena Tuhan yang hebat. Yesusku yang hebat, Yesusku yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mereka yang sudah menabur benih, yang sudah memberikan janji iman. Berkati mereka dalam nama Yesus, berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati semua Tuhan jemaat-Mu supaya ambil bagian dalam tanggung jawab ini dari kami untuk kami dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Kami juga memberikan apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih mereka yang akan mengembalikan miliknya Tuhan. Itu juga bagian dari firman-Mu yang harus kami belajar untuk anak. Manakala usai daripada ibadah kami akan pulang, Tuhan menolong kepada kami. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati sekolah, kuliah, dan pelayanan.
Ketika engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.